pada perjumpaan kali ini bisa meningkatkan serada bakti kualitas pemahaman kita kepada susastra agama kita. Seperti biasa, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan memohon kesiapan diri kita lahir dan batin sehingga kita memiliki kesiapan untuk mendiskusikan ajaran yang sangat baik niki. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawalinya dengan pawitri karana bersama-sama. Inggih kawitin. Pawitra Kita lanjutkan untuk memohon restu beliau, nggih kawitin. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishasu Brahma Widyayam Yoga Krishna Arjuna Samwade Nggih, Bapak Ibu sareng sami, kita kita akan mulai. Niki sloka 51 nggih, kita masuk ke sloka yang ke-51. Ini masih berkaitan dengan dialog antara Krishna dengan Arjuna terkait dengan karma yoga. Nanti mungkin yang slide-nya akan ada agak panjang, beberapa catatan penting nanti yang akan kita renungkan bersama-sama, terutama terkait dengan sloka yang ke-54 nanti. Oke, seperti biasa kita awali dengan membaca dengan reng periring. Karma jambut diyuktahi. Jambut diyuktahi alam tyakwa maniasina alam tyakwa maniasina janma banda winir muta janma banda winir muta padam gacanti anamayam padam gacanti anamayam karma jambu diyuktahi karma jambu diyuktahi alam tyakwa manisina alam tyakwa manisina janma banda winirmukta janma banda winirmukta padam gajanti anamayam padam gacanti anamayam. Orang-orang suci membebaskan dirinya dari pahala-pahala yang lahir dari perbuatan dengan menekuni bakti kepada Tuhan dalam keadaan berkesadaran suci. Mereka terbebaskan dari perputaran kelahiran dan kematian dan mencapai kekekalan. Jadi ada beberapa clue, kata kunci yang kita bisa renungkan bahwa orang itu akan terbebaskan dari pahala kelahiran, ya, samsara, ya, lahir hidup mati dengan menekuni bakti kepada Tuhan
dengan penuh kesadaran suci. Niki bahasanya. Jadi tekun melaksanakan bakti kepada Tuhan, tetapi bakti yang memiliki kesadaran Tuhan. Nah, ini nanti kita bahas apa yang dimaksudkan. Jadi orang yang seperti itu akan terbebaskan dari perputaran kelahiran dan kematian dan akan mencapai apa sih yang dimaksudkan dengan bakti kepada Tuhan tapi dengan kesadaran suci. Nah, niki mungkin penjelasannya yang lanjutkan di slide berikutnya. Niki menjadi penting buat kita. Apakah selama niki bakti yang kita laksanakan kepada Tuhan sudah berkesadaran suci atau justru belum, kan gitu. Nah, di dalam niki Sri Krishna kemudian memberikan penjelasan tentang topik bekerja tanpa keterikatan. Ya, tanpa keterikatan, dengan menyatakan hal itu agar bisa menuntun kita semua untuk melampaui penderitaan. Paradoknya, kehidupan adalah ya saat kita berjuang ya untuk kebahagiaan, tetapi sering sekali kita justru menuai kesengsaraan. Jadi kita berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi nyatanya atau mungkin faktanya atau kadangkala tidak langsung bisa bahagia, tapi justru kenapa penderitaan yang datang untuk kesengsaraan. Kita mendapatkan cinta, tapi sering mendapatkan kekecewaan. Kita mendambakan kehidupan, tetapi kita sedang bergerak menuju kematian yang bisa datang setiap saat. Nah, ini paradok yang kita hadapi. Ya, kita sudah berusaha sebaik mungkin lakukan puja bakti, tapi mengapa kemudian tidak serta-merta mendatangkan seperti apa yang kemudian kita lakukan. Di dalam Bhagavata Purana, ya, sukta yang ketiga, mandala yang kelima, sloka yang kedua dinyatakan demikian. Ya, sukaya karmani karoti loko nadai sukam taniat uparamamwa. Windeta buyas tata ewa dukra yuktam bagawan wadena. Yang terjemahan sederhananya, setiap manusia yang melakukan pekerjaan pasti akan membuahkan hasil untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak menemukan kepuasan. Nah, ini kamu nih. Sebaliknya, aktivitas ini memperburuk kesengsaraan. Yang itu udah pakai ini ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan kenapa kemudian pekerjaan atau karma-karma yang kita lakukan, yang kita berharap untuk dapat menemukan kebahagiaan, tapi justru di satu sisi tidak menimbulkan kepuasan. Karena di sana ada karma kita yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi. Ya, salah satu contoh, hari ini kita punya handphone ini, merasa bahagia, tapi kepuasan datang, ketidakpuasan kemudian datang karena kita melihat saudara kita yang lain pakai handphone yang lebih bagus, prosesornya lebih bagus, dan akhirnya kita tidak puas, ingin. Itulah karma kita. Keinginan kita, setiap kali kita terpenuhi, dia akan selalu menuntut yang lainnya. Nah, tentu, lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki bakti yang berkesadaran itu? Nah, mungkin di slide berikutnya, Ji, bisa yang jelaskan. Niki agak panjang, yang harus jelaskan. Di slide berikutnya, Ji. Nah, akibatnya hampir semua orang di dunia ini tidak bahagia. Ya, ada beberapa menderita karena kesengsaraan tubuh, ya, dan pikiran mereka sendiri. Penyebabnya, Niki, ya, ada karena memang fisiknya dan pikirannya yang menyebabkan dia itu tidak bahagia itu, karena ada sesuatu yang menurut ukuran pikiran dan ukuran belum pas. Ini saya belum cukup. Jadi menuntut lebih dan menuntut lebih yang sifatnya material. Kemudian yang lainnya disiksa oleh anggota keluarga atau kerabat mereka, ya, kena bully, kesepekan dan lain sebagainya. Mendapatkan stigma sosial dan lain sebagainya. Ya, saya contohkan sekarang yang post confirm COVID misalnya, belum tentu bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat karena dianggapkan memiliki penyakit menular yang nanti membahayakan orang lain, kadang-kadang mengalami stigma. Kemudian beberapa menderita karena kelangkaan kekayaan dan kekurangan kebutuhan hidup.
Ada juga orang menderita karena memang terbatas secara finansial, secara ekonomi, secara akses dan lain sebagainya. Nah, orang ya yang berpikiran material tahu bahwa mereka tidak bahagia. Jadi kita harus tahu bahwa kepemilikan material tidak selamanya akan mampu memberikan kebahagiaan pada kita. Karena kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang sifatnya material nih ke maya. Maya artinya terbatas, limited edition gitu. Bukan unlimited, tapi terbatas. Ya, sama dengan kita meminum air hanya bisa melepaskan dahaga sementara, setelah itu kemudian kita akan dahaga kembali. Itu material. Ya. Tetapi mereka berpikir bahwa orang lain di depan mereka pasti bahagia. Ini juga kadang-kadang kita selalu melihat orang lain baik, lain bahagia, kemudian akhirnya kita menyiksa diri. Kok orang lain kok nggak pernah sembahyang, nggak pernah udah punya, kok hidupnya nyaman. Kita udah sembahyang 3 kali sehari, metap, mejapu, dan kok masih juga tidak bahagia. Ya, sehingga mereka terus berlari ke arah pertumbuhan untuk mengejar materi. Nah, pengejaran buta, dikatakan pengejaran buta seperti ini telah berlangsung selama banyak kehidupan kita dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Ya. Ini yang kemudian juga mencengkeram kita, karma wasana kita juga mencengkeram kita. Bahwa kehidupan kita saat ini tidak terlepas dari kehidupan cengkeraman karma wasana yang kita bawa dari kehidupan-kehidupan kita yang sebelumnya. Nah, sekarang jika orang dapat menyadari bahwa tidak ada yang pernah mencapai kebahagiaan dengan melakukan pekerjaan yang membuahkan hasil secara material, baru mereka akan memahami bahwa arah lari mereka menuju kebahagiaan yang sementara ini kalau kita sudah sadar. Kalau belum sadar, kita pasti akan terus mengejar itu. Dan mereka akan berpikir untuk menuju kehidupan yang lebih spiritual. Nah, ini sebenarnya starting point-nya di sini. Ubah mindset kita menyadari bahwa segala sesuatu yang berkondisi atau segala sesuatu yang terkondisi bersifat maya, bersifat sementara. Dia tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Hanya ketika kemudian ketika kita menyandarkan apa-apa yang kita lakukan atas nama Tuhan dan kepada Tuhan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yad karosi, yad asnasi, ya, tat kuruswa mat arpanam. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Hanya dengan cara itulah kemudian kita dimungkinkan langkah-langkah kita untuk bisa memiliki kebahagiaan yang lebih permanen. Ya. Nah, mereka yang kecerdasannya menjadi teguh dengan pengetahuan spiritual, memahami bahwa Tuhan adalah penikmat tertinggi dari segalanya. Kita sudah tahu bahwa kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kan itu, beliau pencipta, beliau pemelihara, beliau pelebur. Segala sesuatu bersumber dari beliau dan akan kembali kepada beliau. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar, maha pengasih, maha kuasa. Berarti sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Nah, penyadaran ini yang kemudian kita belum miliki seutuhnya. Sering sekali ketika kita dapat melaksanakan sesuatu, di sana ada muncul rasa kepemilikan kita. Ini nak gara-gara saya, yenten Pak Komang pasti nggak selesai. Kalau enggak Pak Nengah Surat Nate pasti nggak selesai. Kalau enggak Bu Giri pasti nggak selesai. Jadi ada rasa kepemilikan kita di sana. Kita belum bisa menyadari bahwa segala sesuatu itu digerakkan oleh kemahakuasaan Tuhan hanya saja melalui badan kita. Ini yang belum kita sadari. Ya tiang juga masih sering begitu kok. Wah, ini yang sing ragu mungkin abdabang pasti tidak selesai pekerjaan itu. Itu kira-kira. Padahal ya akibatnya mereka akan ya ketika kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah bersumber kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan, maka saat itulah kita akan bisa melepaskan kemelekatan pada buah daripada perbuatan kita. Sama seperti sloka 47 kemarin. Karmani wadikaraste mapalesu kadacana makar mapala heturbur mati sanggustu karmani. Nah, sehingga pada saat ketika kita sudah menyadari itu, maka apapun yang kita lakukan, kita akan mempersembahkannya ya segalanya kepada Tuhan dengan tenang,
Ya, karena kita sudah mempersembahkan segala sesuatu dengan penuh bakti kepada Tuhan, maka di saat yang sama sesungguhnya kita akan menerima prasadam atau warunagraha. Saya contohkan saja. Ketika Pak Dewa atau Bu Dewa ya mempersembahkan buah kepada dewa, ya Bu Dewa Ayu Trijuliani dan Pak Dewa Ganapati mempersembahkan buah kepada dewa, dewa maksudnya dewa Wisnu, dewa Brahma gitu. Maka begitu kita mempersembahkan dengan penuh bakti, dengan penuh kesadaran bahwa sesungguhnya saya sedang mempersembahkan ya milik Tuhan kepada Tuhan. Nah, di saat yang samalah kemudian kita menerima warunagraha. Ini renungan kita. Kalau kita mempersembahkan apel, bukankah apel ciptaan Tuhan? Kalau kita mempersembahkan bunga, bukankah bunga ciptaan Tuhan? Kalau kita mempersembahkan air, bukankah air ciptaan Tuhan? Dan ketika kita mampu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, bukankah diri kita juga adalah ciptaan Tuhan? Maka pertanyaannya muncul, lalu apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan jika segalanya adalah bersumber dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan? Inilah yang kemudian ditekankan oleh sastra, maka satu-satunya yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan yang sesungguhnya milik Tuhan adalah kesadaran itu. Ya, ketulus ikhlasan itu. Di dalam Bhagavad Gita nanti kita akan temu di adhyaya 14, di sana ada lascarya. Persembahkanlah itu dengan penuh ketulusan. Persembahkanlah itu dengan nasmita, tidak ada unsur pamer, merasa diri kita yang memiliki. Persembahkanlah itu sebagai daksina, sebagai resiannya, sebagai persembahan seutuhnya kepada Tuhan. Nanti, nah kalau ini sudah kita lakukan, sesungguhnya begitu kita bisa mempersembahkan buah apel, pisang kepada Tuhan, sesungguhnya di saat yang sama kitalah sesungguhnya yang menikmati itu. Itu sebabnya umat Hindu diajak oleh sastra, persembahkanlah yang terbaik dari apa yang saat ini yang saat ini ada bersamamu. Ya, kalau kita ingin menikmati apel yang kualitas baik, ya persembahkan apel yang terbaik. Kalau kita ingin menikmati nasi goreng, persembahkan nasi goreng yang terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari hasil pekerjaan kita di kampus dan lain sebagainya, persembahkanlah kinerja kita yang terbaik. Sehingga kita akan mendapatkan prasadam atau warunagraha yang terbaik pula. Itu maksudnya sloka dari 51 nike sebenarnya kata kuncinya adalah nike. Jadi bagaimana kita bisa mempersembahkan milik Tuhan kepada Tuhan dengan kesadaran. Nah, kesadaran hanya akan bisa kita miliki kalau kita secara totality, ya, secara skala dan niskala, ya, sabda bayu idap kita memang hadir di sana mengalaminya. Sering sekali kita mempersembahkan sesuatu, tapi jiwa dan raga kita ada di sana. Ya, saya contohkan kecil misalnya. Setiap hari kita ngaturang dupe, ngaturang canang, karena itu sudah menjadi kegiatan rutin, sering sekali rasa kita tidak ada di sana. Sering sekali kita hanya menganggap itu sebagai kegiatan rutin yang sifatnya wajib, kemudian kalau nggak kita lakukan, kita merasa takut, nanti takut berdosa, takut salah hang, bertaruh, dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi. Nah ini, mindset ini saya kira yang perlu kita rubah, sehingga bahwa mereka yang dikatakan tadi, melaksanakan, mempersembahkannya penuh bakti dan memiliki kesadaran yang suci. Yang kira ini ke poin dari sloka 51. Kita lanjutkan Pak Dewa. Nah, sloka yang ke-52, Bapak Ibu sareng sami. Yada temo hakalilam. Nggih. Yada temo hakalilam. Budir wiyati tarisyati. Budir wiyati tarisyati. Ada ganta nirwedam. Tada ganda nirwedam. Srota wiyasya sruta syaca. Srota wiyasya srota syaca.
ketika kecerdasanmu menyeberangi hutan khayalan yang lebat, maka pada saat itu engkau akan sampai kepada keadaan tidak peduli terhadap segala sesuatu yang telah didengar dan segala sesuatu yang akan didengar. Ini nampaknya slogan ini menggelitik, ya. Ketika kecerdasanmu menyeberangi hutan khayalan yang lebat. Hutan khayalan ini adalah hutan kamu, hutan nafsu, hutan keinginan. Ya, ketika kita sudah bisa menyeberangi hutan itu, maka pada saat itu kita akan sampai pada keadaan tidak peduli, ya, terhadap segala sesuatu yang telah didengar maupun segala sesuatu yang akan didengar. Kita akan fokus, gitu maksudnya. Ya, kita bahas niki apa sih maksud slogan niki. Lanjut Ji Dewa. Nah, Sri Krishna ya sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang yang terikat pada kenikmatan duniawi tertarik pada kata-kata yang berbunga. Nah, ini ya. Kalau kita masih memiliki kelekatan material, kelekatan duniawi, kita pasti gila dengan sanjungan. Nah, bahkan kita mencak-mencak ketika kita bisa melakukan sesuatu, orang lain tidak mengucapkan terima kasih. Nah, sebadak betulungin, lensing orang, terima kasih. Nah, itulah kira-kira dalam bahasa Bali ya. Yang kita sudah melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan apresiasi. Ini karena kita masih melakukan kegiatan kita, masih mengharapkan hasil yang sifatnya material. Padahal sesungguhnya sudah pernah kita bahas, semestinya kita yang harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang pernah kita bantu, karena kita diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bayangkan kalau tidak ada orang lain, bagaimana kita bisa berbuat baik? Nah, semestinya kita yang harus mengucapkan terima kasih, bukan kita yang mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, yang menyebabkan ya, yang menyebarkan ritual yang mencolok untuk memperoleh kemewahan duniawi dan mencapai alam surgawi. Nah, demikian juga kadang-kadang ya, kalau kita bisa pergi ke pura, Ngaturang, Gebogan, Banten dan lain sebagainya, sering sekali kita justru menjadi angkuh, menjadi sombong, pameran. Ya, pengtawangung ngangon brokat aji 1 juta, pengtawangung marut tekuling salon rebonding dan lain sebagainya. Pengtawangung ragu bisungai Gebogan dengan tinggi 1 meter sampai jangkah ngabu gitu. Tetapi semata-mata hanya untuk membanggakan diri, bukan sebagai rasa bakti kepada Tuhan. Jadi kamu pelase kita bilang, oh dia anak Ngaturang niki ke pura, padahal sebenarnya kita di dalam pikiran kita ingin mengharapkan ucapan terima kasih, mengharapkan sanjungan dari orang yang melihat kegiatan yang kita lakukan. Nah, akan tetapi orang yang kecerdasannya diterangi dengan pengetahuan spiritual tidak lagi mencari kesenangan-kesenangan seperti itu. Mengetahui bahwa ini adalah pertanda kesengsaraan. Justru ketika kita disanjung-sanjung seperti itu, kita harus sadar jangan-jangan ini justru akan menghambat perjalanan kerohanian kita. Gitu. Makanya hati-hati sekarang Pak Komang ya. Kadang-kadang ada yang menyanjung kita, tentunya ya di hadapan Pak Komang senyum-senyum, di belakang ngedesem gitu. Hati-hati juga gitu ya. Sekarang kan banyak yang begitu nih. Gitu. Kita juga harus hati-hati. Karena sering sekali orang itu jatuh bukan karena cacian dan makian, tapi orang sering jatuh karena apa? Karena pujian. Nah, kadang-kadang karena kita dipuji, kita akhirnya menjadi orang sombong, akhirnya kita menjadi orang yang tidak waspada. Ini juga harus hati-hati kita semuanya. Nah, di dalam Manduka Upanishad dikatakan demikian. Pariksya lokan karma citan brahmano nirvedamayan nastya kriyah kriyena. Ya. Orang bijak akan sadar melampaui ritual. Nah, jangan sampai kemudian maksud tiange agar apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata bukan ritual, bukan karena kewajiban semata, tetapi adalah rasa bakti harusnya. Ya. Setelah memahami bahwa kesenangan yang diperoleh dari karma yang membuahkan hasil material semata dalam kehidupan ini dan di alam surga, bersifat sementara dan bercampur dengan kesengsaraan. Ini hati-hati. Jadi ketika kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya agar segala bentuk pekerjaan atau ritual. Nah, ritual ini jangan diartikan membuat Banten saja ya. Pekerjaan kita juga ritual. Datang ke kantor 7:30, pulang jam 4 itu ritual. Ya, Bu Komang tiap pagi harus gosok gigi.
kemudian harus make up, harus bersisir, itu juga ritual. Karena kalau itu kita nggak lakukan, serasa ada yang kurang. Tetapi jangan sampai ritual-ritual seperti itu yang kita lakukan justru akan membuat kita menjadi terbebani, apalagi sampai mengharapkan agar orang lain menyanjung kita. Ini yang harus hati-hati kita. Semata-mata kita lakukan itu adalah semata-mata agar saya bisa melakukan pekerjaan dengan penuh bakti, melayani masyarakat, melayani di mana saya ditugaskan dengan sebaik-baiknya. Bukan dalam rangka untuk mengharapkan sanjungan dan sebagainya. Jadi ritual jangan hanya diartikan hanya sekedar membuat canang sari, bikin banten. Ritual yang dimaksudkan adalah segala sesuatu aktivitas keseharian yang kita lakukan. Itulah ritual yang menggunakan keseluruhan daripada raga kita. Itulah ritual. Itu yang kira ini poinnya. Jadi orang bijak ya, orang yang bijak akan menyadari hal-hal seperti itu. Nah tentunya kita perlu bagaimana caranya agar kita bisa menyadari bahwa ritual-ritual yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan kesenangan yang sifatnya material, pujian, sanjungan, dan lain sebagainya. Tapi adalah semata-mata agar kita bisa mendekatkan langkah-langkah kita kepada beliau, sumber dari segala sumber kehidupan ini, yaitu Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wase. Karena kalau kita masih mendiamkan diri kita pada pengharapan sanjungan, dan lain sebagainya, di sana kebahagiaan kita akan bercampur dengan kesengsaraan juga. Gitu. Yang kira nih ke. Ini lanjut aja Dewa. Ya. Sruti wipratipanate. Nggih. Sruti wipratipanate. Yada stasyati niscala. Yada stasyati niscala. Sama dua acala budis. Sama dua acala budis. Tada yogam awapsyasi. Tada yogam awapyasi. Ketika pikiranmu yang tergoyahkan oleh berbagai perbedaan yang terdapat di dalam kitab suci akan menjadi mantap dan terlelap di dalam Tuhan. Maka pada saat itu engkau akan mencapai tingkatan yoga. Nah, ini terkait dengan kitab suci. Ya, ketika pikiranmu yang tergoyahkan oleh berbagai perbedaan yang terdapat dalam kitab suci akan menjadi mantap dan terlelap di dalam Tuhan. Jadi ya kita tahu belakangan ini orang sering sekali kemudian karena banyak referensi, akhirnya keyakinannya goyah. Yang si A bilang begini, si B bilang begitu, si C bilang begini. Akhirnya benar nggak ini gitu. Tetapi mereka yang sudah sadar, mereka yang sudah cerah, mereka yang sudah meyakini sepenuhnya kebenaran sastra Weda itu, mereka tidak akan tergoyahkan. Makanya caranya adalah bagaimana kemudian kita ya mantapkan diri kita. Kemudian yakini bahwa susastra itu adalah wahyu Tuhan, wahyu Sang Yang Widi Wase. Maka pada saat itulah kemudian pikiran kita tidak akan tergoyahkan. Jadi pikiran kita yang goyah itu karena kita belum memiliki kemantapan ya kepada ide Sang Yang Widi Wase yang menurunkan sastra itu. Istilahnya cara Bali ini makin sering ragu meboyo gitu. Ya. Padahal di satu sisi kita misalnya ada orang memberikan Dharmawacana tentang tumpak landap, kita bertanya, ada nggak sumber sastranya gitu. Begitu kita dikasih sumber sastra, kemudian akhirnya kita karena merasa, oh itu tidak sesuai dengan diri saya, akhirnya kita meboye terhadap kebenaran sastra itu. Ini yang sering terjadi. Ya, kita ini yang sering. Nah, tetapi harapannya adalah bagaimana caranya agar kita tidak meboye terhadap kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Ide Sang Widi Wase. Memang yang namanya kitab suci kan tergantung daripada kemurnian orang menginterpretasinya. Semakin orang itu murni, semakin orang itu bijak, maka interpretasinya pasti akan semakin bagus. Tetapi kalau orang misalnya ya tidak pernah membaca, kemudian hanya baru mendengar, membaca sepenggal-sepenggal, kemudian menginterpretasi, tentu akan sangat dangkal interpretasinya. Dia juga memiliki kesadaran apa yang dia interpretasi terhadap Bhagavad Gita ini tentu masih jauh dari
kesempurnaan, tetapi kita mencoba untuk mendiskusikannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa bakti, sehingga keyakinan Titiang pribadi terhadap sloka-sloka Bhagavad Gita sedemikian besarnya. Mungkin ada sebagian dari kita a priori kepada isi sloka, baik Sarasa Musaya, mungkin Bhagavad Gita, dan lain sebagainya gitu. Tiang kira yakin, karena itu tergantung daripada tingkat daripada kesadaran kita terhadap bahwa itu sesungguhnya adalah anugerah atau wahyu dari Ida Sang Yang Diwasa. Selanjutnya di penjelasan Tiange terhadap sloka niki, ya. Saat sadaka, ya, seorang sadaka itu berarti orang yang melakukan disiplin, namanya sadaka. Nama gininya sadana, ya. Jadi orang yang melakukan sadana namanya sadaka. Di jalan, ya, saat sadaka maju di jalan spiritual, ya, di dalam pikiran mereka, hubungan mereka dengan Tuhan akan menjadi kuat. Nah, ya, ini penting. Jadi kalau seorang sadaka sudah mantap, maka dia akan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Rasanya yang ten poleh muspe terasa ada yang kurang. Itu kira-kira sama seperti misalnya Bu Listiawati itu. Karena tiap hari pakai parfum, kalau sekali nggak pakai parfum terasa ada yang kurang. Begitulah ketika kira-kira ada orang yang memiliki hubungan yang sudah sangat maju, dia akan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Nah, apakah wajib untuk tetap melakukan ritual? Kan itu pertanyaannya ini. Ada yang bertanya, perlu nggak saya melakukan ritual? Ya, seperti tadi, perlu nggak kita tiap hari gosok gigi, tiap hari pakai masker, tiap hari cuci tangan, tiap hari harus menjaga jarak? Perlu nggak? Itu ritual loh. Itu untuk di masa pandemi sekarang itu kan ritual. Ya. Kemudian bersama dengan pengabdian. Nah, pada saat kita pengabdian itulah ritual. Ya, apa yang kita lakukan di tengah masyarakat adalah ritual. Pengabdian itulah ritual. Dan jika menolak ritual dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada sadana, apakah akan melakukan pelanggaran? Nah, ini orang seperti itu akan menemukan jawaban atas keraguan pada sloka ini. Di sloka 53, nah Sri Krishna berkata kepada Arjuna, ya, menjadi tetap dalam sadana tanpa terpikat pada hasilnya bukanlah suatu pelanggaran. Itu bukan pelanggaran. Jadi tetap dalam sadana, ya, ritual-ritual, tetap disiplin melakukan prokes, tetap disiplin mencuci, menggosok gigi, tetap disiplin mandi, tetap disiplin sembahyang 3 kali sehari. Sebagai sebuah sadana, itu bukan pelanggaran. Itu justru dianjurkan, ya, sebagai sebuah kewajiban. Sebaliknya, ini adalah keadaan spiritual yang lebih tinggi. Justru kalau ritual-ritual yang itu kita lakukan, kita sadari sepenuhnya, justru inilah yang akan mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih tinggi, yang lebih murni. Nah, kemudian Sri Krishna menggunakan kata sama dua acala. Ya, kata sama dua acala, yang artinya merujuk pada keadaan ketabahan dalam kesadaran sejati. Jadi kita harus tabah melakoni itu agar kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Jangan sampai ritual-ritual harian yang kita lakukan itu kemudian kita nggak disiplin lakukan. Itu maksudnya. Karena disiplin-disiplin harian yang kita lakukan dengan penuh kesadaran ini ya akan mengangkat kita dari keterpurukan. Nah, kata samadhi ya yang dibentuk dari kata sam, ya, equilibrium, ya, dan di yang berarti keadaan keseimbangan yang total akal kita. Ya. Artinya apa? Orang yang teguh dalam kesadaran yang lebih tinggi tidak tergerak oleh daya pikat material, akan mencapai tataran samadhi atau yoga yang sempurna. Jadi yang disebut dengan samadhi bukan berarti harus tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita bisa, istilahnya samadhi itu saya terjemahkan begini. Ketika terjadi harmoni, keselarasan antara pikiran, ya, mind, badan dan atma, itulah samadhi. Ada harmoni, keselarasan antara pikirannya, manonya, mind, tubuhnya, body, dan atma. Dia itulah meditasi. Itulah samadhi. Makanya bilang MBA. Jadi mind, body, ya, and mind, body, and action. Jadi antara pikiran, tubuh, ya, itulah yang keselarasan itu yang harus kita lakukan. Itulah samadhi. Jadi samadhi bukan berarti harus kita pergi ke suatu tempat dan mengasingkan diri dan tidak
terlibat dengan dunia material. Nah, tiang kira nike penjelasan di 53. Nah, nuna sampura Bapak sareng sami di sloka yang ke-54 niki agak banyak memang. Yang niki pertanyaan ada 16 pertanyaan mendasar yang nanti akan diajukan oleh Arjuna kepada Krishna. Ada 16 sebenarnya, nanti kita yang jelaskan. Arjuna bertanya, Arjuna uwaca, nggih. Arjuna uwaca. Stita pradnya syaka basa, nggih. Stita prajna syaka basa samadista syake sawa. Samadhisya syake sawa. Tita dikim prabhaseta. Tita dikim prabhaseta. Kim asita urajeta kim. Kim asita urajeta kim. Arjuna uwaca. Arjuna uwaca. Tita pradnya syaka basa. Tita prajna syaka basa. Samadista syake sawa. Samadhisya syake sawa. Tita dikim prabhaseta. Tita dikim prabhaseta. Kim asita vrajate vrajeta kim. Kim Vrajeta kim. Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, wahai Kesawa, bagaimana ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah terlelap di dalam Tuhan? Ini Arjuna bertanya sekarang. Ini pertanyaan kita semua. Apa sih ciri-ciri orang itu katanya sudah memiliki kesadaran Tuhan? Atau tadi bilang kesadaran suci itu kayak apa? Bagaimana tutur kata-kata orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran yang mantap? Bagaimana cara duduknya? Dan bagaimana cara berjalannya? Oh, ini pertanyaan ini sama dah. Bagaimana sikapnya nih? Kalau Pak Komang ditanya, Pak Komang, apakah sudah berkesadaran? Bagaimana tutur katanya? Bagaimana tingkat kesadarannya? Gimana cara duduknya? Dan bagaimana cara berjalannya? Ya, jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Tentu akan banyak bertanya, ya. Kalau katanya dengan dunia sekali, ya ini pertanyaan mendasar gitu. Dan nah, Bapak Ibu sareng sami, atas di sloka 54 niki sesungguhnya ada 16 pertanyaan yang disampaikan oleh Arjuna kepada Krishna. Nanti Tiang jelaskan. Jadi sebutan stita pradnya, jadi orang yang sudah memiliki kecerdasan yang stabil. Ya, artinya punten mencela-mencele gitu, sudah selesai gitu. Ya, sama dengan ketika dia bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu begitulah kira-kira artinya sudah klik seperti itu. Ya. Berada dalam kondisi samadhi. Jadi orang itu kengkenang aja orang punya 1 tambah 1 2. Ya, walaupun ada teori sama 1 tambah 1 sama dengan 2 atau sama dengan 2 sama dengan misalnya 4 kurang 2 gitulah. Tapi intinya lah seperti ini. Jadi konstan. Jadi dia tidak akan tergoyahkan. Berlaku untuk orang yang tercerahkan. Nah, setelah mendengar dari Sri Krishna tentang keadaan yoga yang sempurna atau samadhi, Arjuna mengajukan pertanyaan yang wajar. Jadi, ini pertanyaan kita semua sesungguhnya. Dia ingin mengetahui sifat pikiran seseorang yang berada dalam kondisi ini. Selain itu, dia ingin mengetahui bagaimana keadaan pikiran yang disebut dengan pikiran berkesadaran Tuhan itu atau pikiran ilahi, ya, yang terwujud dalam perilaku seseorang. Ya, sesungguhnya, nah, ada 16 pertanyaan yang diajukan oleh Arjuna kepada Krishna di dalam secara umum terhadap
sloka 54 ini. Ya. Pertama, ya, apakah ciri-ciri orang yang mantap dalam kesadaran Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, itu dalam adya yang kedua, sloka yang ke-54. Poinnya itu, apakah ciri-ciri orang yang mantap dalam kesadaran Tuhan itu? Apa ciri-cirinya? Nah, pertanyaan Arjuna yang kedua, itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita adya yang ketiga, sloka yang 1. Jika Anda menganggap pengetahuan lebih unggul dari hasil yang bermanfaat, lalu mengapa Anda meminta saya untuk melakukan perang yang mengerikan ini? Ini pertanyaannya. Dan ini terjadi juga di adya yang pertama juga ada. Di adya yang ketiga, sloka 1 nanti akan diulang. Ya, jika Anda menganggap bahwa pengetahuan itu jauh lebih mulia daripada berkarma, daripada bekerja, lalu mengapa dia menyuruh Arjuna untuk berperang? Padahal berperang itu kan karma gitu maksudnya, ya kan bekerja. Mengapa dia mengatakan bahwa di satu sisi pengetahuan lebih tinggi, tapi dia menyuruh Arjuna untuk berperang, pada perang itulah karma yoga. Ya, kemudian yang pertanyaan yang ketiga di dalam adya yang ketiga sloka 36. Mengapa seseorang ya terdorong untuk melakukan tindakan berdosa bahkan dengan enggan, seolah-olah dengan paksaan? Jadi banyak juga orang ya. Jadi mengapa seseorang terdorong untuk melakukan tindakan dosa? Apa sih yang menjadi motifnya itu? Apa yang menjadi penyebab? Nah, nanti itu pertanyaan sesungguhnya diajukan oleh Krishna. Ada 16 pertanyaan besar yang catat besar-besarannya tuh di adya yang ketiga sloka 36. Niki maksud tiangnya 16 pertanyaan ini berkaitan dengan yang 54 tadi. Kemudian yang keempat, ya selanjutnya yang keempat pertanyaannya Arjuna, kamu lahir jauh setelah Wiswawan. Kamu jauh lahir setelah Wiwaswan. Bagaimana saya bisa memahami bahwa pada awalnya Anda mengajarkan ilmu ini kepadanya? Gitu. Ini dengan kelahiran inkarnasi awataranya Narayana atau Wisnu. Ini nanti pertanyaan Arjuna akan disampaikan di adya yang keempat, sloka yang keempat. Jadi, kamu lahir jauh sebelum Wiwaswan. Lalu Arjuna mengatakan, aku telah mengajarkan ini kepada Wiwaswan, Iswaku, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Anda kok bisa itu? Ini terkait dengan inkarnasi. Yang kelima, Anda memuji jalan penolakan tindakan. Ya, jadi, dan sekali lagi Anda memuji pekerjaan dengan pengabdian. Tolong beritahu saya dengan pasti mana di antara keduanya yang lebih menguntungkan. Mana yang lebih penting? Ya. Penolakan tindakan artinya tidak enggak usahlah melakukan kita bekerja tapi tanpa kemudian merasa tidak melakukan tindakan. Tapi di satu sisi dia memuji karma yoga gitu. Dari keduanya mana yang lebih baik? Antara berkarma seperti biasa atau berkarma yang tidak mengharapkan hasilnya. Mana yang lebih baik? Kemudian yang pertanyaan ke-6, oh Krishna, pikiran sangat gelisah, bergolak, kuat dan keras kepala. Bagi saya tampaknya lebih sulit dikendalikan daripada angin. Nah, ini di adya ke-6 sloka 33 juga tanya. Jadi pikiran itu seperti monyet, seperti angin dan sangat gelisah dan sangat sulit dikendalikan, bahkan dia seperti angin. Lalu bagaimana caranya nanti mengendalikan pikiran yang ini agar kita bisa memiliki kesadaran Tuhan? Nah, itu pertanyaannya Arjuna kepada Krishna. Kemudian pertanyaan yang ke-7, bagaimana nasib seseorang yogi yang tidak berhasil, ya, yang tidak berhasil memulai jalan dengan keyakinan, tetapi yang pikirannya menyimpang dari Tuhan karena nafsu yang tak terkendali dan tidak dapat mencapai kesempurnaan dengan tertinggi di dalam hidup ini. Nanti akan menjelaskan bagaimana halnya kalau orang misalnya jatuh. Tadinya sudah rajin sembahyang, kemudian melakukan dosa. Apa dampaknya? Apakah akan hilang pahala-pahala kebajikannya atau hangus begitu saja? Nah, itu nanti pertanyaannya juga ada. Di dalam itu dia 6 sloka 37. Pertanyaan yang ke-8, apakah Brahman dan apakah karma? Apakah Adi Buta? Siapakah Adi Daiwa? Siapakah Adiyatnya? Dan bagaimana dia berdiam di dalam tubuh ini? Wahai Madhusudana. Bagaimana mereka yang memiliki pikiran yang teguh bisa bersatu denganmu pada saat kematian? Ini bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat unik yang sesungguhnya juga kita tanyakan kepada diri kita gitu. Nah,
Kemudian yang pertanyaan yang ke-9, tolong jelaskan kepadaku kemahakuasaanmu bahwa Anda meresapi seluruh dunia ini. Ini Arjuna tanya, apakah Anda memang benar maha kuasa? Apa buktinya? Tolong dong tunjukkan kepada saya. Ini di dalam adhyaya yang ke-10 sloka 16, nanti ada namanya Wiswarupa Yoga. Jadi ketika Sri Krishna menunjukkan atau sebagai seorang awatara menunjukkan kekuasaan. Saya ingin melihat bentuk kosmik Anda. Wahai kepribadian Tuhan. Itu di pertanyaan yang ke-10, adhyaya 11 sloka 3. Kemudian yang pertanyaan ke-11, Anda yang ada sebelum ciptaan, aku ingin tahu siapakah sesungguhnya Anda, karena sifat dan cara kerjamu membuat aku bingung. Ya, ini kadang-kadang kita bertanya, kok bagaimana sebenarnya kinerja Tuhan itu? Satu sisi ada yang berdoa kebaikan, di satu sisi ada yang berdoa ketidakbaikan. Lalu Tuhan akan memberikan pemenuhan yang mana? Apakah yang baik, apa yang tidak baik? Jadi kadang-kadang inilah yang membuat Arjuna juga bingung. Kita juga sering bingung gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, antara mereka yang dengan teguh mengabdikan diri pada bentuk pribadi Brahman, jadi Tuhan yang berbentuk, ada Tuhan yang berwujud, dan mereka yang menyembah Brahman yang tanpa bentuk, siapa yang dianggap lebih sempurna? Nah, kita bertanya, saat ini juga ada dialog di tengah-tengah masyarakat kita, ya, antara menyembah Tuhan melalui simbol-simbol atau menyembah Tuhan yang tanpa bentuk, yang acintya, ya. Ada dialog yang sangat hangat saat ini di tengah masyarakat. Ya, apakah yang lebih baik? Apakah memuja Tuhan lewat simbol atau memuja Tuhan langsung yang transenden? Mana yang lebih baik di antara kedua itu? Ini pertanyaan juga mendasar. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan kita. Mana sih yang lebih baik kita lakukan? Kemudian pertanyaan berikutnya yang mendasar juga adalah saya ingin tahu tentang prakrti atau alam, purusa atau kesadaran sejati. Apa bidang kegiatannya? Nah, ini apa sih prakrti itu? Apa sih purusa itu? Dan siapa yang paling tahu terhadap dirinya mereka, terhadap prakrti dan purusa? Apakah sifat pengetahuan dan objek pengetahuan itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat menggelitik sebenarnya dari Arjuna kepada Krishna. Kemudian 14, apakah ciri-ciri mereka yang telah melampaui ketiga guna, Sattva, Rajas, Tamas? Apa ciri-cirinya Krishna? Ya. Bagaimana mereka bertindak? Bagaimana mereka telah melewati guna itu? Siapakah orang-orang yang sudah bisa mencapai itu? Apa ciri-cirinya? Ya, ini jangan-jangan saat ini kita juga semuanya terbelenggu. Yang mana mendominasi? Pertanyaan ke-15. Di mana mereka berdiri yang mengabaikan perintah kitab suci, tetapi tetap menyembah dengan keyakinan? Nih ya, ada orang yang mengabaikan kitab suci, tetapi dia melakukan kebaikan. Ya. Dia nggak pernah sembahyang, nggak pernah ke pura, tapi dia membantu orang lain, nulungin fakir miskin, gitu dan sebagainya. Ya, sama seperti orang-orang yang dikatakan ateis lah, tidak bertuhan, tapi melakukan kebaikan. Daripada kemudian kita mengatakan diri kita beragama dan bertuhan, tapi kita melakukan kejahatan. Nah, mana yang lebih baik? Nah, itu kira-kira. Nanti pertanyaannya mendasar nih Pak Komang. Dan pertanyaan terakhir, saya ingin memahami sifat sannyasi. Ya, Pak Komang sudah masuk sannyasi nih sekarang. Ya, pelepasan keduniawian. Dan bagaimana hal itu berbeda dari tiaga, kesadaran, atau melepaskan buah dari tindakan? Bagaimana? Saya sannyasin sekarang, ya ampun, sengkauh gitu. Saya sudah masuk wanaprastha, tapi saya masih mengharapkan ya pensiunan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Apakah itu yang disebut dengan sannyasin? Apakah itu? Lalu apa bedanya dengan tiaga? Ya, tiaga itu artinya, oh saya sudah wanaprastha sekarang. Nah, kita berkomitmen, oh ya ampun sannyasin. Tapi di satu sisi kita masih memerlukan kehidupan material niki. Nah, kira-kira ada 16 pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Arjuna kepada Krishna. Di dalam sloka-sloka berikutnya akan diberikan penjelasan. Nah, yang cukupkan dumun sabke driki Pak Man, karena di sloka yang ke-55 Sri Krishna sudah akan menjawab. Nah, Sri Bhagawan Uwaca, ya prajahati yada kamam sarvam partamanogatan atmani ewat manatusta stita pradnya stadociate. Ya, jadi sudah dijawab. Sri Krishna menjawab, wahai Partha, ketika seorang sadaka berhasil mengatasi segala jenis keinginan duniawinya, ya, yang setiap hari memasuki pikirannya, dan melalui sang diri berpuas hati hanya di dalam sang diri, maka
pada saat itu dikatakan ia sudah mencapai tingkat kesadaran ya terdalam di dalam Tuhan, terlelap di dalam Tuhan. Nah, kata-kata kuncinya adalah berpuas diri ke dalam diri. Nah, ini kata kuncinya di sana. Tapi walaupun nanti penjelasannya sloka 55 sampai sloka 72 nanti Krishna akan menjelaskan dari 16 pertanyaan Arjuna kepada. Nanti kita nantikan. Nanti kita bahas. Ini kan sangat menarik Pak Komang. Tetapi ada kata kunci pertamanya adalah mereka yang sudah bisa mengatasi segala jenis keinginan duniawinya, ya, dan yang memasuki keinginan duniawi yang memasuki pikirannya dan melalui sang diri berpuas hati hanya di dalam sang diri. Jadi saya sering mengutip istilahnya Bali back and look inside, itu singkatan Bali Pak Mang. Siapa tahu besok beberapa kata Bali itu saya terjemahkan back and look inside, kembali melihat ke dalam. Ya, ini sering disebut dengan mulat sarira, introspeksi diri. Sesungguhnya kata kuncinya adalah ada di sana. Kita setiap hari harus back and look inside, kembali bertanya ke dalam, kembali melihat diri secara totalitas ke dalam. Nah, sebagai pemabah Nike Dumun, tengen-ten. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Ini suksema kepada teman-teman yang sudah hadir. Tiang kira niki sangat bagus sekali kita diskusikan bersama-sama. Tiang kira niki aja dewa, tiang kembalikan kepada jadi suksema. Om Santi Om. Aris Ji. Yesus semua Pak Mangku Danu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya karena lumayan panjang penjelasan Pak Danu hari ini. Pak Mangku Danu hari ini mungkin ada yang ingin bertanya penjelasan lebih lanjut atau seperti apa. Terima kasih. Swastiastu Pak Dewo. Silakan Pak Komang. Maaf yang selalu bertanya ini karena yang kepingin sekali untuk mengetahui dapat narasumber yang luar biasa ini dari Pak Jero Mangku. Untuk sloka 54 dan seterusnya nanti Jero Mangku sudah menyampaikan bahwa 16 pertanyaan itu akan dibahas satu persatu untuk sloka-sloka berikutnya. Sehingga yang nanya di sloka awal-awal yang 51 dan 52. Untuk 51 nih Pak Jero Mangku. Sloka berapa Pak Mang? Pak 51 dan 52. 51 Dumun pertanyaan, 52. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama 51. Ya, intinya kalau yang bisa ini, apapun yang kau lakukan atau kerjakan maka persembahkanlah kepada Tuhan. Hasilnya ya maksudnya gitu. Nah ini yang mau tanyakan nih teknis pelaksanaannya. Karena kan namanya ajaran agama Hindu. Ajaran itu artinya ada pasti diajarkan kepada kita bagaimana tata caranya untuk mempersembahkan setiap apa yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya di kantor ya, setiap melakukan pekerjaan, maka persembahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Nah ini teknisnya ini apakah ada tata cara atau apa yang harus kita lakukan untuk mempersembahkan semua hasil pekerjaan kita, terutama di kantor, di rumah, dan lain-lain. Kalau persembahan berupa buah, daun, bunga, air yang patram puspam palam toyam, ini kan sudah ada itu tata cara mempersembahkannya kepada siapa, kapan, dan lain-lain. Tapi ini yang tadi sloka 51 ini, bagaimana caranya, teknisnya kita mempersembahkan semua apa yang kita lakukan ini hanya kepada Tuhan. Gitu. Contohnya lah yang di kantor tiap hari kita kerjakan itu. Niki yang pertama. Yang kedua, Niki menarik sekali pasal sloka 52. Karena di situ disebutkan ketika kecerdasan kita sudah melampaui hutan. Apa tadi ya? Hutan yang lebat ya. Maka kita akan tidak peduli dan seterusnya itu. Pertanyaannya adalah apakah kalau kita tidak peduli itu baik menurut ajaran agama Hindu? Padahal di ajaran-ajaran lain yang pernah kita baca di buku, kita harus justru peduli kepada sesama, kepada keadaan, kepada situasi dan lain sebagainya. Tapi di situ kok dikatakan apabila justru orang cerdas itu nanti tidak peduli gitu loh anunya itu. Apa?
bisa diartikan begitu nanti. Lebih baik jadi orang tidak cerdas, karena kalau orang tidak cerdas peduli, kalau orang cerdas yang sudah melampaui ini jadi tidak peduli dia gitu. Apa benar seperti itu Pak Jermanku? Nggih, 2 pertanyaan Nike dari Seloka 51 dan 52. Terima kasih Jermanku. Om Santi Santi. Oke, suksema Pak Komang. Ya, yang kira sederhana sekali. Bagaimana caranya agar karya-karya kita itu kita bisa jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Yang minum sebentar. Seperti halnya kita ketika mempersembahkan bunga, buah, upekara dan sebagainya. Saya memiliki keyakinan umat Hindu ya setiap hari berdoa kepada Tuhan, kepada sesunan, kepada leluhur. Ya, dengan menyebut paling tidak Om Swastiastu. Ya, atau Om Awigenam Astu Namo Sidam. Ya Tuhan, semoga selamat Rahayu Om Swastiastu. Diri saya selamat, Pak Komang selamat, semuanya selamat. Kemudian Om Awigenam Astu Namo Sidam. Ya Tuhan, semoga tidak ada halangan dan semoga hamba mencapai keberhasilan. Sebenarnya di awal kita sudah menyatakan diri bahwa kita sudah menempatkan Tuhan dalam kita mau berkegiatan gitu loh. Kan itu doa kita, semoga saya selamat, Om Swastiastu kan gitu. Semoga tidak ada halangan dan hamba berhasil. Berarti di awal kita sudah meletakkan Tuhan, mengajak Tuhan di dalam mengawali kita beraktivitas. Ini sebenarnya awal yang baik. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menjaga doa itu? Kita berharap selamat, ya Tuhan, semoga kami mendapatkan keselamatan, tidak ada halangan, dan semoga berhasil. Tetapi kadang kemudian kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Ya, ternyata di tengah pekerjaan Pak Komang tidak melakukan agar jadi selamat gitu loh. Ya. Justru harusnya ada halangan, justru ada halangan. Jadi doa kita dengan tindakan tinggi harus sinkron, Pak. Ketika di awal kita sudah menyertakan nama Tuhan, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Ratu Betaren Dumugi Titiang Kesidian dan berhasil, kan kita berarti di saat itu kita sudah menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang lebih tinggi yang akan kita mohonkan karunia itu. Tetapi di tengah perjalanan kita sering tidak kemudian menjaga doa kita, Pak Komang. Ya, akhirnya perilaku kita akhirnya tidak mengantarkan kita kepada swasti tadi, selamat tadi gitu. Tidak mengantarkan kita kepada Namo Sidam, berhasil. Justru kita akan banyak menemukan halangan. Nah, caranya mempersembahkan pekerjaan kita adalah menyentuhkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Saya kutipkan satu mantra indah Pak Komang di dalam Upanishad. Tatkala engkau duduk berdua di tempat yang sepi, berbicara berbisik-bisik, aku ada di sana sebagai saksi yang ketiga. Di tempat lain mungkin diterjemahkan, ketika kau duduk berdua di tempat yang sepi, ada setan di sana, kan begitu. Katanya ada setan di sana, Pak Komang. Tapi dalam Hindu jelas, ada aku di sana sebagai saksi yang ketiga. Artinya kalau ini kita sadari, maka doa yang tadi yang pertama itu harus kita pertahankan. Oh, ternyata ada Tuhan dalam pekerjaan saya, karena beliau selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Kalau itu kita miliki, maka karya-karya kita tidak akan pernah terlepas dari prinsip-prinsip selamat tadi, swasti dan wigenam tadi. Kalau nggak gitu kita langgar, doa tinggal doa, pekerjaan yang kangen kau gitu Pak Komang. Itu maksudnya. Jadi caranya bagaimana mempersembahkan pekerjaan saya agar itu layak, agar itu menjadi persembahan. Menempatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Paling tidak Pak Komang pasti bilang, mau nulis Om Awigenam Astu Namo Sidam. Berarti kita akan menempatkan Tuhan di sana. Berarti kita harus menjaga nama Tuhan yang kita mintakan agar kita selamat dalam aktivitas kita. Itulah persembahan kita sesungguhnya. Apalagi kita bisa tambahkan misalnya doanya Pak Komang ini, ya Tuhan, semoga hidup hamba hari ini
bermanfaat bagi kebahagiaan orang lain gitu misalnya. Itu sangat bagus sekali. Berarti apapun yang kita lakukan adalah semata-mata bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Makanya ada sloka indah di dalam di dalam teks yang lain yang terjemahkan begini Pak Komang. Tunggu sebentar. Ada doa yang sangat indah di dalam Weda ya. Doanya seperti ini Pak Komang, yang pernah sampaikan di depannya Bu Giri juga. Kita harus bisa belajar dari yang lainnya, melakukan persembahan untuk kerjanya. Doanya begini Pak Mantu, sebentar, yang agak lupa. Saya tunggu sebentar Pak Mantu. Yang sempat menulis. Ya. Pakuraya Palanti itu ya. Paro Pakaraya. Paro Pakaraya. Jadi demi yang lain ya, sungai mengalir, demi yang lain pohonan berbuah, demi yang lain sapi memberi susu, dan demi yang lain kita hadir di dunia ini. Berarti sesungguhnya masa ragu kalah hango ajak pohon, kalah hango ajak sungai, kalah hango ajak sapi, kan begitu maksud saya. Dia bisa melakukan karya-karyanya bukan semata-mata untuk dirinya tapi untuk orang lain. Inilah yang saya maksudkan, apalagi kemudian kita bisa merenungi ya, Iswara Sarwa Bhutanam, ya, Tuhan meresapi semua kehidupan ini, ya, Wiswa Wirat Swarupa, seluruh keberadaan, seluruh entitas yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah pengejawantahan, personifikasi daripada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dalamnya sesungguhnya adalah pekerjaan Tuhan. Nah, tinggal sekarang bagaimana doa di awal tadi sudah bagus, kita isi juga dengan bagus. Tiang kira tekniknya hanya sederhana itu Pak Komang. Ya kan? Yes. Tiang kira niku tips dari Tiang niku bila mana pekerjaan kita itu dikatakan sebagai persembahan kepada Tuhan, ketika kita ketika kita menempatkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi yang Tiang jelaskan bahwa kita menjadi orang yang yang tidak peduli, itu kan gitu Pak Komang ya. Nah, ini tentu bermakna sangat dalam Pak Komang. Di sloka yang ke-52 memang di sana jelaskan bahwa ketika kecerdasanmu ya menyeberangi atau mampu melampaui hutan khayalan yang lebat itu ya, maka pada saat itu engkau akan sampai pada keadaan tidak peduli terhadap ya segala sesuatu yang telah terjadi, baik yang didengar maupun yang ini dia dengar, gitu kan. Ya, seolah-olah bahwa kita tuh menjadi orang yang tunarungu dan antipati gitu kan. Mungkin secara sepintas kita akan dikatakan ini orang antisosial nih. Jadi secara sosial kita nggak cerdas karena kita dianggap orang yang antipati sosial. Jadi tidak ngeh, tidak memiliki kepekaan sosial. Sesungguhnya nggak demikian Pak Komang. Artinya gini. Jadi ketika kita sudah mampu melampaui hayalan-hayalan pikiran kita, ya, keinginan-keinginan destruktif kita, sesungguhnya di saat yang sama, maksud titiange, yen orang Bali bilang niki pagah mengayasa, pagah rengyase. Jadi orang itu tetap pendirian, itu yang dimaksudkan Pak Ko. Dia tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun kata orang, apapun kata isu, apapun kata berita. Dia akan memiliki kemantapan, ketetapan jiwa yang mantap. Itu maksudnya. Jadi sehingga dia omongan orang tuh dia nggak pedulikan. Karena apa? Karena dia sudah memiliki kemantapan. Misalnya contoh misalnya Pak Komang memiliki keyakinan, sudah mampu melampaui misalnya keyakinan bahwa puja Trisandi yang saya lakukan 3 kali sehari itu mampu membuat hidup saya tenang gitu misalnya. Itu Pak Komang yakini. Ada langsung pembisik misalnya Pak Dewo membisiki, Pak Komang bes rajin karena di mangku nggih kayak tenang misalnya aja Pak Dewo niki kan ini kata-kata yang tidak perlu kita dengar. Nah, kalau itu Pak Komang dengar, maka bisa jadi ya disiplin Pak Komang melakukan puja Trisandi 3 kali sehari bisa gugur. Ya, jadi makanya itu bilang, jadi ketika orang itu sudah memiliki ketetapan hati seperti orang sudah melampaui ya hutan belantara yang begitu pekat, maka orang akan memiliki ketetapan hati. Dia tidak akan pernah lagi bisa mendengar omongan orang di sisi. Nyak kengken aja, tiang tetap seperti itu. Sama dengan ketika saya katakan Pak Komang sudah menikmati bahwa puja Trisandi itu memberikan saya rasa aman, rasa nyaman, rasa aman. Pokoknya saya merasa sesuatu yang luar biasa.
ketika dia jadi nggak perlu lagi dengaran omongan dia, Pak Komang sing Trisandio nih kan nggak perlu, nggak wajib kok 3 kali sehari, boleh kok bolong-bolong gitu misalnya saya ngomong. Nah kalau Pak Komang nggak memiliki ketetapan hati, Pak Komang pasti dengerin omongan, apalagi juru mangku nih Kang, oh saya ikutin aja deh. Maka bisa jadi saya adalah penggoda yang justru akan menjatuhkan pertapaannya Pak Komang, kan gitu. Nah ada lagi, Pak Komang, Pujo Trisano memang bagus, lakukan terus dan sebagainya. Bagi Pak Komang, oh ya sudah, berarti dia hanya mengingatkan saya, tapi saya pada intinya lah Pak Komang sudah memiliki ketetapan hati karena Pak Komang sudah mampu melampaui sekat-sekat atau hutan yang belantara itu yang berisi di dalamnya ruwe binede, baik buruk jelimelah. Maksud sloka itu seperti itu, bukan artinya tidak peduli dengan lingkungan sosial gitu Pak Komang. Yang kira nih Pak Komang penjelasan tiang. Sukses. Lari semantan sanisiasan. Tiang mohon izin teman-teman, tadi tiang share link absen biar nanti bisa dijadikan file oleh Pak Dewa. Ya, karena di akhir session nanti mungkin Pak Dewa ada gift mungkin buat kita semua hadir setiap minggunya gitu. Tiang dengar sih begitu dari Pak Dewa gitu ya. Bahkan tiang biar Pak Dewanya nggak pusing nih ngerekap lagi yang hadir gitu. Nggih Raris teman-teman yang lainnya. Terus apa Mang? Ini ki wenten ampun Tuaji Dewo niki. Raris Tuaji Dewo tiang senang kalau udah ada di Dewo miciang pitekat di tiang jadi pasti langsung ciling dia gitu. Raris Dewo. Masih ada waktu. Masih niki Pak Dewo baru ngopi nih ke. Silakan Pak, silakan. Nggih semua. Niki sloka-sloka yang gimana ya, sangat rahasia sekali sampai dijawabnya pun oleh Krishna di sloka berikutnya itu juga tidak langsung pada pertanyaannya Arjuna untuk sloka 54. Sloka 51 itu kalau kita cermati kesadaran suci. Nah, apakah yang dimaksud kesadaran suci? Ini pasti bukan otak kita, bukan pikiran kita, dan juga bukan roh kita yang memang tidak suci kan gitu. Ini urusannya langsung kepada Tuhan. Nah, ada percikan murni yang di dalam diri kita yang menjadi inti dari roh kita. Nah, itu yang jarang sekali orang juga mau mencarinya. Kemudian di sloka 52 seperti tadi juga sudah diulas nih tentang ketidakpedulian itu di dalam meditasi, bukan di dalam kesehari-harian kalau dilihat di sini konteksnya gitu. Jadi ketika seseorang bermeditasi masih pikirannya bergerak, artinya dia tidak sedang di sini saat ini. Jadi pikiran itu kan produk masa lalu dan juga hal-hal yang ke depan. Nah, pikiran hanya bisa diam kalau kita itu berada di sini saat ini juga tentang yang saat ini. Itu pikiran kita nggak bisa bergerak di sana. Artinya apa? Di sloka 52 itu kita diminta untuk bisa terhubung pada Tuhan itu kondisinya adalah non pikiran. Jadi pikiran itu rata gitu. Kalau dites sama alat untuk ngetes otak itu dia rata gitu, nggak ada gelombangnya gitu. Nah kemudian yang 53 ini kan dikatakan mantap dan lelap dalam Tuhan. Gitu. Mantap, lelap di dalam Tuhan. Seperti apakah? Apa seperti yang kita sehari-hari pahami, asal kita berisi kata-kata Tuhan, sudah cukup gitu. Sebenarnya tidak, dan juga tidak harus sempurna. Tapi ketika seseorang menyadari kondisi ini, dia tahu dan itu akan terus terbawa sampai kapanpun gitu. Walaupun dalam kesehari-hariannya dia tidak bisa melakukan hal itu sepenuhnya. Artinya begini, pada saat meditasi, detik tertentu dia mengenali dan mendapatkan kondisi itu. Walaupun detik berikutnya mungkin ngelewo lagi gitu. Di kehidupan sehari-harinya mungkin ngeluwo gitu. Atau ngelau gitu ya. Tapi di saat meditasi, di waktu-waktu tertentu dia mengenali hal itu. Nah ini yang perlu dicermati, apa yang bisa membuat seseorang itu bisa mencapai kondisi hubungan yang seperti itu dengan Tuhan. Mungkin ini aja sekedar tambahan aja dari Tiang. Mudah-mudahan juga bisa menggugah itu. Suksema. Rahayu. Suksema Tuaji Dewa. Nah ini yang kita perlukan. Jadi beliau sudah lebih dalam. Jadi sebenarnya ini adalah tidak dalam tataran fisikal tapi dalam tataran yang memang rohani.
Nah, Tiang tambahkan Pak Dewa, kita sering sekali, ini Tiang contohkan, tadi Tiang juga bahas dengan teman-teman di sini, kita sering mengucapkan mantra Om Atme Tatu Atme Sudamam Swaheng. Itu kan kecilnya di sana. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah memahaminya, ya ucapkan Om Atme Tatu Atme Sudamam. Tapi sebenarnya itu harus diterjemahkan dari belakang. Sudah mam, sudah itu suci, mam saya. Ya, jadi ketika kita suci, baru kita bisa Atme Tatu Atme, baru Atman yang di dalam ini terkoneksi dengan Atman yang itu. Yaitu Tuhan itu sendiri sesungguhnya. Hanya saja kita tidak pernah lagi menyentuhkan rasa bahwa kita memang harus itu kondisi realnya. Ketika kita sudah mam, sudah dalam keadaan suci diri kita, baru di saat yang itu kita bisa Atme Tatu Atme. Nah, tetapi bagaimana caranya agar bisa mencapai sudamam ini kan begitu? Ya, ini penting, makanya pengelingsir kita di Bali sudah sangat luar biasa. Mau duduk sudah suruh asana. Ya, Om Persade Setiti Sarire. Ya Tuhan, semoga hidup saya ya kuat dan kokoh prasada tu gunung Setiti Sarire, hidup saya siwa suci ya, agar suci seperti halnya dia nirmala ya namanya. Jadi itu yang harus kita persiapkan dulu gitu. Jadi hanya ini kayaknya konteks rohani, hanya saja memang ritual-ritual yang kita lakukan secara secara setiap hari memang kita tidak mengalaminya, hanya mengucapkan, baru mengucapkan, tapi belum kemudian mengajak menyentuhkan esensi kehidupan kita, yaitu Atman itu untuk terhubung gitu. Kalau mantra pasti sampun hafal gitu, tapi kita menyentuhkannya atau menikmatinya atau merasakannya atau mengalaminya mantra itu yang kemudian memang kita perlu pembelajaran, kita perlu latihan secara terus-menerus sehingga kita bisa memasuki kondisi-kondisi meditatif atau kondisi-kondisi dhyanam seperti yang disampaikan tadi oleh Haji Dewa. Yang kira nih hanya penambahan penegasan seperti apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Ya Tiang paling mari kita mulai dari hal-hal kecil sederhana keseharian yang kita lakukan dalam kegiatan kita beragama ya mulai seperti tadi apakah Trisandi atau Kramaning Sembah. Paling tidak hakikat dari apa yang kita ucapkan itu kita mampu pahami sehingga ketika kita memiliki pemahaman yang utuh di saat itulah kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dengan sukacita gitu. Yang ragu bukan arti kita nggak paham arti dan maksud dan tujuannya, tentu kita akan memiliki keraguan-raguan untuk melakoninya gitu. Yang itu yang dimasukkan oleh tadi oleh Haji Dewa yang hanya menegaskan. Yesus semua pisan Haji Dewa titiang tentu memetik sangat luar biasa apa yang disampaikan Haji Dewa. Nggih, Raris Haji Dewa. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya, masih ada? Atau Dewa Pamangku? Iya, Raris Ji. Besok kan lusa kita mau tumpuk landap, mungkin ada yang ingin disampaikan Pamangku soal tumpuk landap itu maknanya seperti apa Pamangku? Apa yang harus Tiang semua ya, terkait dengan tumpak landap ya Tiang kira kan ya secara ritual katanya otonannya saru landap gitu kan ya kayak Pak Koma mungkin Haji Dewa medue tetamian ring merajan ring jero dan entah keris dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada bilang saru landap. Kemudian bahkan sekarang fenomenanya adalah mantenin motor sampai berjejer adalah motor dase menjejer dan lain sebagainya kan begitu. Walaupun pada hakikinya ya tumpak landap ya memang adalah pemujaan kepada Dia Sang Dewasa dalam prabawanya sebagai Sang Yang Siwa Pasupati. Nah, Pasupati ini adalah urip ya, menghidupkan kembali esensi keilahian kita, esensi kekemanusiaan kita. Nah, Tiang tertarik tadi Tiang sampaikan juga dengan teman-teman tertarik sekali dengan ada petikan mantra indah di dalam pemujaan kita. Ada namanya mantra Astra Mantra. Astra Mantra begini, bunyinya demikian. Om Ungrahpat Astra ya nama swaha. Jadi Om Atmo Tatu Atmo Sudamam swaha. Om Kesamu Sampurna ya nama. Om Sri Pasu Patayongpat. Sriyam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Jadi sesungguhnya tumpak landap itu adalah dalam rangka untuk itu. Landap itu yang paling yang paling esensinya adalah bagaimana kemudian kita mampu mengelola ketajaman intuitif, ketajaman mana, ketajaman pikiran, ketajaman budi dan ketajaman wiweka kita.
Itu dimulai dari mantram tadi, Om Ung Rahpat Astra. Ung Rahpat itu Ung Rahpat sabda bayu idep. Ya. Om Ung Rahpat Astra, ya Tuhan, ya yang sudah menganugerahkan hamba sabda bayu dan idep, itulah senjata utama kehidupan kita, astra dia. Ya. Om Ung Rahpat Astra nama. Ya, Om kesama Om Ung Rahpat Astra nama. Ya, Om Atma Tatuatmu sudah mamsuaha itu. Jadi ketiga inilah yang kemudian kita harus sucikan sehingga kita memiliki kesempatan untuk menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Ya, Om kesama sampurna ya nama so, ya. Karena hanya dengan kesucian, bekal kesucian sabda bayu idep inilah kemudian kita memiliki kesempatan untuk dimaafkan, ya, kesama dan disempurnakan hidup kita. Ya. Caranya bagaimana? Sri Pasupataya 4 ya, adalah dengan cara menghidupkan kembali esensi kebenaran kita, yaitu sabda dan idep kita. Ya, sabda dan idep kita. Sehingga kita bisa apa? Sriyam Bawantu, sejahtera, Sukam Bawantu, bahagia, dan Purnam Bawantu, hidup kita akan menjadi sempurna. Nah, tumpak landap sesungguhnya esensinya adalah bagaimana menghidupkan kembali esensi ketuhanan yang ada dalam diri kita. Ya, indria kita, bagaimana kita kemudian memberikan sentuhan energi kehidupan, energi kesucian kepada mata kita agar mata kita mampu melihat kebenaran. Menyentuhkan pasupati kepada telinga kita agar telinga kita lebih peka terhadap kebenaran. Mulut kita diberikan sentuhan pasupati, diurip kembali agar mulut kita mampu mengatakan kebenaran. Kaki kita dipasupati agar langkah kita tetap konsisten di jalan dharma. Tangan-tangan kita dipasupati agar tangan-tangan kita mampu menghasilkan karya-karya kebenaran. Jadi sesungguhnya pasupati dalam rangka agar mengurip kembali diri kita agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau dia mungkin memaknainya dari sisi itu terlepas dari orang kemudian melakukan sembahyang untuk keris, tapi itu kan alat bantu. Ya, alat bantu hasil karya cipta rasa manusia, karsa manusia. Nah, siapa yang bisa menciptakan segala hal-hal itu adalah diri kita. Diri kita yang seharusnya lebih harus dipasupati agar kita memiliki kemampuan untuk berkreasi, untuk berinovasi, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita. Paling tidak untuk Sriyam Bawantu, Sukam Bawantu, dan Purnam Bawantu itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Mestinya pada saat tumpak landap itu kita sembahyang di Merajan, ya, menghancurkan Banten, ya, jayang ada sayut jayang perang, ya, agar kita menangkan peperangan ini, memenangkan pertempuran kita menghadapi segala hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, gitu maksudnya. Kemudian kita mengaturkan Banten Pasupati agar diri kita dihidupkan kembali, esensi ketuhanan kita dihidupkan kembali. Kita sembahyang, nunas tirta di sana, setelah itu baru kita percikan kepada alat-alat yang membantu kehidupan kita, entah itu keris atau motor dan sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya tumpak landap mantanin motor, sembahyang kepada motor, sembahyang kepada mobil gitu, sembahyang kepada laptop, jadi enggak. Jadi sembahyang tetap di Merajan, mohon mengaturkan sembah bakti kepada Sang Yang Pasupati, tirtanya lah kemudian kita percikan sebagai ungkapan rasa syukur karena alat-alat itu sudah membantu kehidupan kita. Kira-kira nike yang harus kita maknai ya, terlepas dari apapun, pada intinya adalah landap. Yang terjemahkan satu petikan mantra, satu petikan petuah gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Empu Baradah. Ini terjadi pada saat ini disampaikan kepada Empu Baradah kepada iparnya Nateng Dirah gitu ya. Yang tadi tiang nggak hafal tapi tiang petikan saja, sangat indah sekali. Tiang bacakan manten, tiang cari dulu sebentar. Sangat indah sekali, begini bunyinya. Landaping gegaman sake diasah ing wungkal. Landaping budi sake gegosokan kawruh. Yan sir landap ayu kanti natoni. Yan sir pinter ayu kanti minteri. Yogane kue isin takon tiron supaya mundak kawruhan nire. Ayu malah demen kande angecuis murih dia lem pinter. Ini ditulis oleh Empu Baradah di Lembah Tulis pada masa itu, yang artinya demikian. Tajamnya senjata karena diasah dengan batu asahan. Tajamnya budi karena diasah dengan ilmu pengetahuan.
Jika engkau tajam, jangan sampai melukai. Jika engkau pintar, jangan sampai memperdayai orang lain. Mengapa kamu malu bertanya kepada orang yang sudah bijaksana, supaya meningkat ilmumu? Kamu malah bicara tidak menentu, supaya mendapat pujian bahwa kamu pandai. Makna dari tersirat dari pesan Tumpak Landap adalah itu. Bagaimana kemudian kita bisa ketajaman intuisi, ketajaman pikiran, ketajaman intelektualitas yang kita miliki, jangan sampai kita gunakan untuk nakoni orang lain. Jadi melukai, mencederai orang lain. Dan itu mari kita gunakan kelandapan diri kita, ketajaman diri kita, sekali-sekali mata-mata agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih hadir membawa kebaikan bagi orang lain. Ya paling tadi ada Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnamantu. Untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, dan untuk kesempurnaan hidup kita. Yang kira nih ke JDW yang bisa sampaikan. Kalau masalah Banten nanti sabun memargi sekali sepatutnya nih, tetapi paling tidak esensi dari Tumpak Landap adalah mengajak kita untuk mengurip kembali, mempasupati kembali potensi diri kita agar kita menjadi manusia yang lebih manusia. Kata Haji pasti ngewongke, kata orang Jawa, memanusiakan manusia. Itu kira-kira. Yesus semua Haji Dewa. Yesus semua Pamangku, mungkin kita sudahi untuk pertemuan kali ini karena sudah 1:30 Jakarta dan 2:30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Pamangku, mungkin ada closing statement. Tiang kira melalui kesempatan ini pada sementara sami selamat merayakan Hari Suci Tumpak Landap. Tetap lakukan ya dan patuhi protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tentunya membatasi mobilitas dan interaksi agar kita bisa jayang perang, agar kita bisa memenangkan perhelatan dalam kehidupan kita. Yang kira ini tetap kembali, mari bersama-sama pesan yang singkat ya, dirimu selamat, diriku selamat, kita semua selamat rahayu. Yang kira ini Haji Dewa. Suksema pisan nggih. Om Santi Om. Semua jero mangku. Nggih, Semua jero mangku. Salam sami. Terima kasih. Jero. Amin. Semua para kami. Terima kasih Bu Giri. Semua mangku ya, semua. Ya, semuanya. Izin saya close Pamangku semuanya. Siap, jadi semua sampai ketemu minggu depan. Terus semua buka